Ya pemirsa, di H-4 Lebaran saat ini banyak pemudik yang sudah melakukan mudik begitu. Kita akan melihat bagaimana situasi arus lalu lintas di Cikampek. Sudah ada rekan Yasmin Atania di sana. Halo, selamat siang Yasmin. Bagaimana pantauan arus mudik di sana saat ini? Baik, selamat siang Irma dan juga pemirsa. Untuk saat ini situasi arus lalu lintas tepatnya di gerbang tol Cikampek utama kilometer 70 terpantau masih padat. Bahkan antrian kendaraan pun masih terjadi kurang lebih sekitar 3 kilometer dimulai dari kilometer 70 hingga menuju kilometer 73 arah Purwakarta. Imbas dari adanya kemacetan pemudik ini memang sudah terjadi sejak tadi malam dan pihak kepolisian dari pukul 22.30 waktu Indonesia Barat ini memberlakukan sistem kontraflow dimulai dari kilometer 47 ruas tol Cikampek hingga menuju ke kilometer 70 tempat saya melaporkan saat ini. Dan juga memang adanya kepadatan juga diiringi dengan peningkatan volume kendaraan yang mana pada lusa kemarin tepatnya pada tanggal 26 April ada sebanyak 53.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikampek utama menuju ke arah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Dan di tanggal 27 April meningkat menjadi 74.000 kendaraan. Kemudian di hari ini juga dari pihak kepolisian ini memberlakukan sistem ganjil genap yang diiringi dengan satu arah yang mana akan dimulai pada pukul 17 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk filterisasi kendaraan dilakukan di 8 gerbang tol yang ada, diantaranya di gerbang tol Bekasi Timur, gerbang tol Bekasi Barat, dan juga gerbang tol Tambun. Nanti-nantinya pihak kepolisian dan juga pemerintah selalu mengimbau masyarakat yang hendak melaksanakan perjalanan mudik agar mempersiapkan segala hal mulai dari kesiapan kendaraan dan juga kesiapan stamina para pengemudi agar dapat berkumpul bersama keluarga dengan selamat di kampung halaman. Irma. Baik, terima kasih Yasmin Atania melaporkan langsung dari Cikarang Utama. Selanjutnya kita juga sudah terhubung dengan Mahathir Muhammad di Pelabuhan Merak. Mahathir, mungkin bisa diinformasikan bagaimana situasi arus mudik di sana saat ini? Ya Irma, untuk situasi arus mudik di Pelabuhan Merak, Banten yang memang pada hari ini adalah puncak arus mudik atau hari pertama puncak arus mudik untuk masyarakat yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Di mana memang kalau untuk jumlah penumpang sendiri terjadi peningkatan, Irma, bahwa untuk seluruh penumpang, khususnya penumpang yang sudah menyeberang dari tanggal 22 April hingga 27 April ya. Ini data kemarin yang kami terima dari SDP, kurang lebih sebanyak 291.000 penumpang ini sudah menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakauheni. Dan juga situasi terkini saat ini juga kemacetan juga sudah terjadi di pintu tol Merak, di mana memang kemacetan sudah mulai terjadi dari pintu Cilegon Barat menuju pintu keluar tol Merak. Memang untuk penutupan arus lalu lintas sudah dilakukan karena kenapa pihak Polda Banten sudah melakukan rekayasa lalu lintas dikarenakan di Pelabuhan Merak ini sudah terjadi situasi merah. Jadi memang ada 3 situasi, yaitu situasi hijau ketika normal, situasi kuning ketika memang di pelabuhan kantong-kantong parkiran sudah mulai terpenuhi dari 60% ke atas, dan saat ini diprediksi akan terjadi penumpukan yang luar biasa karena perharinya diprediksi ada 25.000 kendaraan yang akan masuk ke Pelabuhan Merak. Pihak dari SDP dan juga Polda Banten pun menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersabar ketika memang harus mengantri dari antrian di sebelah kiri saya ini ketika masuk ke lambung kapal. Karena kenapa? Apabila Anda mendahului atau juga menyalip kendaraan yang berada di depan Anda, ini sangat membahayakan sekali pastinya. Yang kedua adalah untuk mengikuti arahan petugas. Harus sedikit memang bersabar karena memang kenapa? Karena ini adalah puncak arus mudik, pastinya untuk menunggu dan juga volume kendaraan pasti lebih tinggi dibanding hari-hari biasanya. Memang kalau memang keluhan dari masyarakat ini bisa sampai menunggu dari 5 hingga 6 jam. Namun kalau saya lagi karena memang ini kondisinya adalah untuk menjelang Idul Fitri, puncak arus mudik juga. Jadi memang harus sedikit bersabar ketika menunggu arah petugas masuk ke lambung kapal. Untuk kendaraan motor yang mungkin masih ada di rumah yang ingin berangkat pada siang hari ini, mempersiapkan juga mantel hujannya karena kenapa? Pantauan kami dari kemarin di Pelabuhan Merak, khususnya di Kabupaten Cilegon, Banten, ini memang kondisi cuacanya sedikit ekstrim ya. Kadang panas, kadang juga hujan cukup deras. Apalagi kemarin sore terjadi hujan badai di kawasan Pelabuhan Merak. Jadi untuk pengendara motor dihimbau untuk bisa menyiapkan dari mantel hujannya atau pakaian siap hujan ketika memang nanti saat perjalanan terjadi hujan deras di tengah jalan. Dan untuk anak-anak kecil pastinya untuk tetap bisa juga menggunakan jaket karena kondisi angin di kawasan Pelabuhan Merak cukup kencang, jadi ini sangat berbahaya kalau memang untuk menjaga kesehatan dari si buah hati. Dan untuk
Kendaraan mobil juga nantinya dapat untuk melintas pastinya untuk bisa mengikuti arah petugas karena antrean ini banyak sekali urutannya. Jadi ketika nanti petugas mengarahkan masuk ke dalam, ini mereka akan mengurutkan terlebih dahulu untuk masuk ke dalamnya. Karena kenapa? Mereka harus menunggu terlebih dahulu ketika ada kapal yang bersandar. Ketika bersandar ada kapal yang harus bongkar muat karena ada kendaraan-kendaraan di dalamnya. Jadi itu yang memang harus ditunggu. Yang terakhir adalah ini dari pihak Polda Banten pada hari ini sudah resmi melarang dari kendaraan besar seperti truk untuk menyeberang di Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni. Karena kenapa? Ini untuk mengurangi dari volume besar di dalam lambung kapal sehingga pada hari ini tidak diperbolehkan kembali untuk kendaraan besar seperti truk untuk melintas atau menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju Pelabuhan Bakahuni. Jadi memang didominasi oleh kendaraan kecil atau jeep atau golongan 1 seperti mobil roda 4 dan juga motor. Seperti itu Irma, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Sebelumnya juga ada Yasmin Atania yang melaporkan langsung dari Cikampek, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan.